Halo, pada video kali ini kita akan membahas mengenai piutang atau receivables, sales discount, dan sales return. Piutang merupakan bagian dari aset, di mana piutang adalah klaim terhadap customer yang diharapkan akan diselesaikan melalui penerimaan kas. Untuk kepentingan laporan keuangan, perusahaan mengklasifikasi piutang menjadi piutang lancar atau jangka pendek atau current, dan tak lancar atau jangka panjang atau non-current yang dicatat pada neraca. Piutang dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu trade receivables dan non-trade receivables. Trade receivables sendiri terbagi menjadi dua, yaitu notes receivable dan accounts receivable. Piutang usaha atau trade receivable itu diperkuat dengan janji tertulis untuk membayar yang terbagi menjadi dua. Notes receivable sendiri itu adalah piutang usaha yang diperkuat dengan janji tertulis untuk membayar. Sedangkan accounts receivable yaitu piutang usaha sebagai piutang terbuka atau open accounts tanpa jaminan dan persyaratan kredit, yang biasanya merupakan perjanjian informal antara penjual dan pembeli yang didukung oleh dokumen bisnis, seperti faktur penjualan, pesanan penjualan, dan kontrak penjualan. Non-trade receivables terbagi menjadi 5, di mana piutang non-usaha ini meliputi jenis-jenis piutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan bisnis normal perusahaan, seperti penjualan efek atau properti, deposit atau simpanan untuk menjamin pelaksanaan kontrak atau pembayaran atas beban, klaim untuk pengurangan harga dan pengembalian pajak, uang muka kepada pegawai, dan piutang dividen dan bunga. Berikutnya kita akan membahas mengenai sales discounts. Diskon terdiri dari trade discounts dan cash discounts. Jika perusahaan menagih pelanggan berdasarkan harga jual kotor dikurangi jumlah yang ditetapkan, disebut dengan diskon usaha atau diskon volume atau rabat. Dalam bahasa Inggrisnya adalah trade discounts. Diskon usaha mengurangi harga penjualan di daftar harga menjadi harga penjualan bersih yang sesungguhnya dibebankan pada pelanggan. Harga bersih ini adalah jumlah yang seharusnya dicatat sebagai piutang usaha dan pendapatan yang dihasilkan. Sedangkan cash discounts atau sales discounts atau diskon tunai adalah diskon yang ditawarkan kepada pelanggan oleh beberapa perusahaan guna mendorong pembayaran tagihan tepat waktu. Terdapat dua metode akuntansi untuk diskon tunai, yaitu metode bruto atau gross method, di mana piutang usaha dan penjualan dicatat sebesar jumlah bruto, dan metode bersih atau net method, di mana piutang usaha dan penjualan dicatat jumlah bersih setelah diskon. Nah, kita lihat contoh soal. Terdapat penjualan $10.000 dengan term 2/10 N/30, yang artinya jika piutang dibayar dalam jangka waktu 10 hari, maka kita akan mendapat diskon 2%. Sedangkan N/30 artinya batas jatuh tempo, maka pencatatannya adalah pada gross method dicatat account receivable pada sales revenue sebesar $10.000. Kemudian, pada net method, yaitu account receivable pada sales revenue sebesar 9.800, di mana 10.000 dikurangkan dengan 2% dari 10.000. Kemudian, dilakukan pembayaran $4.000 dalam periode diskon. Maka pencatatannya adalah pada gross method, cash, dan sales discounts pada sisi debit. Kemudian pada sisi kredit adalah accounts receivable. Pada net method pencatatannya adalah cash pada accounts receivable sebesar 3.920. Berikutnya, terdapat sisa pembayaran $6.000 di luar periode diskon. Maka pencatatannya pada gross method adalah cash sebesar 6.000 dan accounts receivable sebesar 6.000. Kemudian pada net method pencatatannya adalah
cash sebesar 6.000 di sisi debit, dan account receivable and sales discount forfeited di sisi kredit untuk masing-masing 5.880 dan 120. Diskon penjualan diperlakukan sebagai pengurang penjualan bruto, dan diskon penjualan yang tidak diambil atau sales discount forfeited diperlakukan sebagai pendapatan lain-lain. Berikutnya adalah sales returns and allowance. Pada bisnis yang normal, beberapa barang akan dikembalikan oleh pelanggan, dan beberapa pengurangan harga harus diberikan oleh karena faktor seperti kerusakan barang yang terjadi selama pengiriman, barang-barang yang terbuang atau cacat, dan pengiriman jumlah atau jenis yang tidak benar. Seperti contoh soal, pada tanggal 16 Januari 2017, Max melakukan pengembalian uang sebesar $300 kepada Oliver dikarenakan ada gelas yang defect atau cacat. Pencatatan jurnal untuk transaksi ini adalah sales returns and allowance di sisi debit dan account receivable di sisi kredit sebesar 300. Berikutnya, pada tanggal 31 Januari 2017, sebelum menyiapkan laporan keuangan, Max melakukan estimasi jika ada penambahan $100 pada account sales returns and allowance dari penjualan kepada Oliver pada tanggal 4 Januari 2017. Maka jurnal penyesuaian dicatat adalah sales returns and allowance di sisi debit, sisi kreditnya adalah allowance for sales returns and allowance sebesar $100. Nah, berikutnya kita akan melakukan pembahasan soal yang diambil dari buku KISO untuk soal E7 strip 6. Di bawah terdapat informasi dari perusahaan Perez Computers. Pada tanggal 1 Juli, dilakukan penjualan sebesar $20.000 komputer kepada perusahaan Robertson dengan terms 3/15 N/60. Perez menggunakan metode gross untuk mencatat cash discounts. Perez estimates allowance of $1,300 will be honored on these sales. Jadi, Perez mengestimasi terdapat retur yang mungkin terjadi dari penjualan ini. Nah, pertama-tama kita lihat terms 3/15 N/60. Berarti kita akan memberikan piutang kepada customer dalam jangka waktu tempo 60 hari dan diskon sebesar 3% jika customer membayar piutang dalam jangka waktu 15 hari. Maka pencatatan jurnalnya adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita siapkan dulu kerangkanya. Accounts receivable pada sales revenue sebesar $20.000. Tanggal 10 Juli, Perez received payment from Robertson for the full amount out from the July transactions. Perez menerima pembayaran dari Robertson untuk piutang secara penuh pada transaksi di bulan Juli. Nah, kita lihat Robertson melakukan pembayaran tanggal 10. Ini artinya masih dalam jangka waktu tempo diskon 15 hari, sehingga Robertson akan mendapat potongan sebesar 3% untuk hutangnya kepada kita. Maka pencatatannya untuk grace method ini adalah di sini 10 Juli kita catat tanggal transaksinya, cash, sales discounts di sisi debit, kemudian accounts receivable. Account receivable-nya adalah sebesar 20.000. Karena Robertson masih mendapat diskon sebesar 3%,
maka akan mengurangi pendapatan kita. Sehingga yang kita peroleh adalah 19.400. Kemudian pada tanggal 17 Juli dijual $200.000 komputer beserta perangkatnya kepada toko Clark dengan jangka waktu 2/10 N/30. Di mana artinya jika customer membayar kepada kita dalam jangka waktunya 10 hari, maka customer akan memperoleh diskon sebesar 2%. Kemudian batas waktu pembayaran piutang adalah 30 hari. Maka pencatatan untuk transaksi tanggal 17 Juli adalah accounts receivable di sisi debit, sisi kreditnya adalah sales revenue sebesar $200.000. Kemudian kita lihat tanggal 30 Juli, the Clark Store paid Perez for its purchase of July 17. Jadi si toko Clark ini melakukan pembayaran atas piutang tanggal 17 Juli. Nah, di sini itu tanggal 30 itu sudah lewat 10 hari, sehingga sudah tidak ada dalam batas periode diskon, sehingga toko Clark tidak memperoleh diskon. Maka pencatatannya adalah cash pada accounts receivable $200.000. Di sini akan kita coba rapikan. Nah, kita sudah sampai pada penghujung video kali ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih.